Ngelamun tandanya apa? Duit udah mulai habis. Jadi suka ngelamun. Gajian masih lama lagi. Ya mungkin umur kamu belum cukup mungkin. Nanti kamu kalau udah dewasa, kamu alamin sendiri ketika nggak ada duit atau ketika udah mulai habis. Kamu akan berpikir, melamun, gimana ini caranya, gimana ini, melayang-layang pikirannya. Emang umurnya berapa udah? Umur berapa? Ya berarti kamu lumayan sukses lah kalau begitu. Beda dengan saya banyak beban pikiran. Jadi kalau banyak beban pikiran, otomatis itu tanpa sengaja kelihatan melamun, kelihatan apa begitu. Saya kadang-kadang kan menghindari berpikir, menghindari seperti itu, tapi nggak bisa karena memang terbeban dia. Oke, makasih. Santai aja memang. Itu yang terpenting. Mencoba untuk selalu santai, rileks. Ya kan? Jangan terbawa-bawa emosi atau apa ya. Jadi jangan dianggap beban. Ini bahasa ini jangan dianggap beban. Ini bahasa-bahasa seperti ini dari SMP memotivasi aku. Jangan dibawa beban. Tapi gimana? Udah jadi beban dia. Saya ini berlatar belakang gak punya orang tua, terus pekerjaan, pendidikan kurang semua. Jadi kesulitan penuh dengan kesulitan. Ya betul, ikut alur. Iya, ikut alur aja lah. Mau tidak mau ya kan. Mau tidak mau ikut alur aja. Dikasih orang gaji kecil pun kadang-kadang keadaan terpaksa ya ikut aja. Semua orang punya masalah, tetapi tidak semua orang
dapat menanggungnya. Karena tergantung akarnya, ya kan? Tergantung akarnya. Ada juga orang banyak beban, bawaannya emosi aja terus, ya kan, marah-marah orang-orang, karena akarnya bagus, dapat menghidupi dia, dapat membuat dia aman kemana-mana saja, ya kan. Bersyukur aja bang, ya terima kasih, memang begitu, harus begitu. Kalau tidak, jatuhnya nanti depresi. Jatuhnya depresi kalau nggak bersyukur. Depresi, stres. Harus bersyukur. Beban apapun yang kita miliki, yang paling menolong adalah bersyukur. Bersyukur itu kan membuat kita tenang, memaksa diri untuk tenang. Padahal beban itu tetap adanya, ya kan, tetapi memaksa diri untuk tenang, rileks, jangan takut, begitu. Ikhlas bang melayani hidup. Ya. Terima kasih komen-komennya ya. Komennya cuman kamu aja yang mau komen. Kamu aja yang mau ngomong, kayaknya beban kita agak mirip-mirip ini. Biasanya nggak ada yang mau komen. Terima kasih telah menemani ya, Aning Room. Manggil abang apa kakak aku ini? Aning Room laki-laki apa perempuan nih? Nanti panggil abang perempuan pula, ya kan? Nanti panggil kakak laki-laki pula, salah nanti. Aning Room kayaknya perempuan ini, cewek apa bang? Terima kasih kakak. Ya nggak apa-apa bang, sekedar sharing, ya begitulah harusnya. Sharing itu penting. Sharing itu sama dengan komunikasi. Orang yang banyak komunikasi, banyak pengalaman, banyak, ya banyak. Ya udah sarapan ini semuanya, kakak-kakak, abang-abang. Loh, maksudnya apa tuh? Mas makan asam garam. Lagi sarapan juga ya kan. Banyak makan asam garam. Saya pernah dulu waktu sekolah masih SMP, saya pernah memanaskan Indomie untuk sayur. Saya masak Indomie pagi-pagi berangkat ke sekolah, sebelum berangkat ke sekolah ya kan, saya masak Indomie, nggak ada bawang, nggak ada apapun, gitu aja. Saya berpikir nanti siang nggak ada pula, saya sisakan setengah ya kan, separuh. Siang pulang sekolah saya panaskan lagi Indomie itu. Kalau saya ingat terus itu sampai sekarang, rasanya mau menangis. Dulu nggak pernah menangis saya.
Susah betul memang dulu. Ini maksudnya makan asam garam itu apa ya? Oh ya ya, istilah-istilah dari kitab suci kayaknya kalau nggak salah. Asam garam, ya ya. Makan, maksudnya banyak makan asam garam itu, banyak pengalaman itu ya. Ini lagi sarapan. Sarapan apa ini? Terima kasih, terima kasih. Salah ya. Dari pelajaran bahasa Indonesia. Kirain kitab suci. Kan pendahulu pengajar kitab suci itu kan banyak istilah-istilah kayak gitu. Banyak istilah-istilah garam, tawar, tahapa katanya ya kan. Kitab suci mengajarkan untuk percaya takdir juga, bodoh. Makanya disuruh ikhlas menjalani hidup ini. Kalau di kitab suci mengajarkan untuk percaya takdir juga, makanya disuruh ikhlas menjalani hidup ini. Ya, ya, tergantung juga, tergantung kepercayaan masing-masing ya kan. Kadang-kadang kan orang berpikir saya menderita, Tuhan nggak ngasih apa-apa, ngapain harus disyukuri? Karena ada orang kayak gitu ya kan, karena dia nggak mengerti kan. Banyak sekali di luar Indonesia itu, banyak sekali dia nggak bisa terima keadaan dia, keadaan anak-anak dia, istri dia ya kan. Pernah saya dengar pertanyaan gitu, pernah saya dengar pertanyaan gini, pertanyaannya ya kan, di media sosial juga. Dia bilang, kalau Tuhan Maha tahu, kenapa harus dibiarkan orang susah sampai mati katanya. Kurang lebih begitulah kata-katanya ya kan. Saya gimana bilangnya, kurang tepat mungkin katanya, tapi istilahnya begitulah. Kenapa harus ada orang susah? Nah, jadi gitu dia bilang. Jadi kadang-kadang membingungkan kita ya kan. Iya juga ya kan. Ya Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim itu percaya Tuhan yang satu. Dia percaya Tuhan yang satu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, maksudnya begini. Ini memang semua di agama begitu. Kita diuji miskin atau kaya atau ujian. Semua memang begitu.
Namun pertanyaannya itu tadi ya kan, pertanyaan orang itu tadi, Tuhan kan menciptakan segala sesuatu itu baik, semuanya baik, ya kan, semuanya baik. Kenapa kita harus diuji? Gitu katanya. Coba kenapa kita harus diuji? Diuji itu kan sakit. Kadang ada juga anaknya yang cacat seumur hidup. Kan sakit itu, seumur hidup cacat. Ada juga entah penyakitan parah seumur hidup. Nah, mereka nggak terima dibilang ini itu ujian, gitu maksudku tadi. Saya lupa pertanyaannya, itu panjang itu. Kayaknya bukan, kayaknya apa juga itu. Ya begitulah, yang penting bersyukur ya kan. Bersyukur, hanya itu yang bisa kita dapat lakukan. Bersyukur, hanya itu yang bisa dapat menenangkan kita. Ya, menyikapinya itulah pentingnya menyikapinya. Ya kan? Kenapa Tuhan menguji hambanya? Karena ingin tahu sampai di mana kesabaran umat itu. Nah, itulah kata lain daripada mengajak orang bersabar dalam beban beratnya, tetapi tidak akan pernah mengurangi beban berat orang itu, kan begitu. Bagaimanapun juga ya memang harus kita bersyukur, karena kita tidak berkuasa atas hidup dan mati kita, ya kan, begitu kan Aningrum. Kakak harus bersyukur mau tidak mau, karena kita tidak berkuasa atas hidup dan mati kita. Bahkan hari esok pun kita nggak tahu, kita nggak berkuasa. Jadi kalau tahu kenapa Tuhan ngasih anak yang tidak normal, itu ujian, juga itu pahala buat nantinya di akhirat, karena semua rahasia ilahi. Inilah kalau kita bahas agama, jadi nggak habis-habis, karena hanya kitab suci segini, kalau dibahas nggak habis-habis. Tapi kalau kitab yang lain dibahas segini ya segini aja dia, ya kan, selesai cerita, selesai. Tapi kalau kitab suci kita bahas nggak selesai, karena firman Tuhan itu nggak terbatas, selalu ada saja, ya kan. Baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan, gitu juga sebaliknya. Kalau tahu kenapa Tuhan ngasih anak yang tidak normal, itu ujian, juga itu pahala buat nantinya di akhirat, karena semua rahasia ilahi. Betul. Garis besarnya takdir harus kita syukuri, Bang. Memang harus, mau tidak mau harus kita syukuri, karena kita tidak berkuasa atas hidup dan mati kita. Kalau nggak kita syukuri ya gimana lagi? Penderitaan kita bertambah kan? Bertambah penderitaan kita kalau kita tidak syukuri. Bertambah beban. Kalau kita bersyukur, bebannya seperti berkurang begitu. Kadang kita dikasih sakit padahal itu mengurangi dosa kita. Ya kadang, tapi banyak juga. Ya betul, tapi kebanyakan orang sakit itu karena dosa dia.
Kebanyakan karena dosa masa lalu mungkin, atau dosa tindakan, kelakuan. Tapi kadang manusia tidak tahu. Ya memang tidak tahu. Kadang kita dikasih sakit padahal mengurangi dosa kita. Begini lebih tepatnya begini. Lebih tepatnya dia, banyak orang itu sakit karena dosa. Karena dosa. Orang sakit itu karena dosa. Setelah dia sakit, tentu bukan mengurangi, ya dia sakit jadi tidak melakukan dosa lagi kan. Nah, jadi itu dianggap sebagai teguran juga kadang-kadang. Padahal sebenarnya itu sakit itu karena dosa. Sakit penyakit itu karena dosa itu. Tidak ada Tuhan. Menurut saya Tuhan tidak mungkin memberi penyakit, nggak mungkin memberi kemiskinan, nggak mungkin memberi apapun apa. Karena kehendak Tuhan dan seizin Tuhan itu berbeda. Kehendak Tuhan nggak mungkin kita sakit kan. Nggak mungkin Tuhan menghendaki kita sakit, menghendaki kita miskin. Memang kemiskinan, penyakit itu dari kutuk, datangnya dari kutuk, dari dosa. Makanya dikasih sakit, dosa berkurang. Iya, makanya kalau dia sakit kan nggak melakukan dosa lagi. Nanti kalau udah sehat belum tentu juga ya kan. Ya yang penting begini, agama itu memang untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Itu saja. Banyak kata-kata seperti inilah, seperti kata-kata kakak Ani ini kan, memberi ketenangan jiwa dan pikiran kepada orang-orang yang berbeban berat. Makanya itulah makanya banyak orang kuat dalam kesengsaraan, karena semua dari ajaran-ajaran kitab suci yang menguatkan, dengan menguatkan jiwa. Padahal kesesaraannya itu tetap ada, jiwanya yang menjadi kuat, Kalau udah sehat ya harus berhati-hati lah. Iya, namanya juga kita manusia kan. Namanya kita juga manusia. Kita ini bagaimanapun juga tidak bisa lepas dari dosa. Dunia ini ya dosa di mana-mana. Di dunia ini udah tercemar. Nggak ada lagi kebaikan. Jangan kalian anggap orang-orang bersedekah itu baik. Tidak ada yang baik itu. Cuman ya masih apa namanya ya kan. Ujian hidup saya dari umur 12 tahun bang, makanya jadi kuat. Nah, feeling saya tadi benar kan? Berarti cuman kamu yang mau ngomen di video ini, berarti beban kita gak sama. Aku bilang tadi benar kan. Dari umur 12 tahun bang, makanya jadi kuat. Ya sama saja ya kan. Aku dari lahir bebanku udah berat, gak pernah tinggal bersama orang tua, jadi pindah-pindah tempat aja.
pindah-pindah tempat, berlajang ke sana, tinggal di sana, berlajang ke sini, tinggal di sini, berlajang ke sana. Jadi bebas dosa itu malaikat. Bebas dosa itu malaikat juga ada jatuh ke dalam dosa. Itulah iblis. Iblis itu awalnya malaikat, tapi dia akan memberontak Tuhan. Dia memberontak Tuhan. Dulu malaikat itu kan iblis itu dulu malaikat terang. Apa nama iblis itu ya? Lupa aku apa nama iblis itu. Raja iblis itu apa namanya itu? Lupa aku namanya. Namanya itu aja malaikat yang tersakiti ya. Bukan. Lucifer itulah yang ingin sama dengan Tuhan. Mencoba untuk menyamai Tuhan, begitulah. Itu malaikat terang itu. Lucifer artinya itu malaikat terang. Lucifer itu malaikat terang artinya itu. Malaikat timur. Dari timur, cahaya timur. Tapi dia kan jatuh ke dalam dosa. Itulah iblis sekarang ini yang mau jatuhi kita selalu ini. Yang membuat manusia semua yang berdosa ini saling bunuh-bunuhan. Ini dari Lucifer ini semua ini. Orang-orang nipu-nipu ini semua ini. Nipu-nipu sana, nipu sini, mencuri sana, mencuri sini. Ini akibat iblis semua ini. Roh-roh iblis. Iblis itu raja setan, Bang, ya. Ngetiknya tipu. Abang di Sumatera kah katanya? Iya, di Sumatera itu. Ngetiknya tipu. Benar aku bilang tadi kan. Pasti beban kita itu sama. Karena cuman kamu yang mau ngomen. Jadi bisalah ya kan, saling berbagi, saling sharing. Ya gitulah Bang, makanya kita harus punya benteng supaya nggak kena tipu. Ya, punya benteng. Jangan kita mau jadi pengikut iblis, ya kan. Kadang-kadang orang ingin punya banyak duit, dia ngikuti iblis dia. Ada yang bunuh orang, ada yang nipu orang miliaran, ya kan. Gila orang-orang itu. Ya, terima kasih ya Kakak Aningrum. Abang di Sumatera kah katanya? Iya, saya di Sumatera. Kakak di mana Kakak Aningrum? Tinggal di mana? Salam kenal dulu ya. Salam kenal. Meringankan beban sesama saudara itu kewajiban Bang, sekalipun dengan cara ngobrol maupun dengar cerita. Memang begitu. Wajib. Wah, jauh banget. Inilah hebatnya media sosial ini ya kan. Dari jarak jauh, nggak pernah bertemu, nggak pernah saling melihat, bisa berteman. Itulah perkembangan zaman ini, luar biasa. Salam kenal Kak Aningrum dari Jaksel.
bangga sekali berteman dengan orang jauh, Jakarta Selatan. Deket bang di live. Iya deket di live. Deket di live. Salam kenal kembali bang. Ya, sehat selalu. Tetap semangat. Sama-sama Kak Aning Rom. Udah berkeluarga kah? Udah berkeluarga kah kakak ini? Salam untuk keluarga ya. Oh, lupa aku ceritanya. Gimana lah ini? Suka lupa jadinya. Dari umur 12 tahun tadi ya kan. Lihat awam juga punya beban katanya. Kelihatan sudah punya anak 2 saya bang. Oh ya 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 ya. Punya beban. Kelihatan punya beban kan. Ya memang begitu. Gimana caranya supaya nggak kelihatan ya kan? Supaya nggak kelihatan punya beban dia gimana coba? Lang, hari libur. Hah? Lah, kita libur nih deh. Berarti pas kamu kuncinya kan? Kok garam penggulai lah ada garam teh. Masih Lah aku terjaban deh. latang Tadi kan sudah ada. belakang latang. Lang, masih gembok nih. Saya bacing tu lah aku terjaban dah bacing kuning. Bacing kuning. Dia lantak jaban nih. Tak boleh sana di nala susun nala siapa? Pasang lapor siswa. Jadi